Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila Jasinda Wahid. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah penyelesaian soal matematika, materi turunan dan aplikasinya menggunakan Wolfram Matematika, dan juga materi garis dan sudut menggunakan GeoGebra. Baik, langsung saja kita buka Wolfram Matematikanya untuk menyelesaikan soal turunan dan aplikasinya. Nah, di sini untuk soal yang pertama, ada soalnya seperti ini, yaitu jika Y sama dengan X akar 2X kuadrat tambah 3, maka DY per DX sama dengan, nah berarti dari soal ini yang ditanyakan adalah turunan pertama dari Y. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita boleh tulis dulu rumus turunan pertama pada Wolfram, yaitu D buka kurung siku F, X. Di mana F-nya ini fungsinya dan X-nya ini maksudnya fungsi dari X gitu ya. Nah, tapi di sini fungsinya itu yang ini, fungsi Y, yaitu X akar 2X kuadrat tambah 3. Berarti di sini kita langsung masukin ikut aja fungsinya ya, yaitu X akar, berarti di X dikali akar. Akar itu kalau di dalam Morfem Matematika itu ditulisnya SQRT. SQRT. Jangan lupa S-nya adalah huruf kita. Kemudian kita buka kurung siku lagi, dan kita masukin lagi fungsinya, yaitu F2X pangkat 2 ditambah 3. Lalu kita tutup kurung siku. Nah, ini koma X. Karena fungsinya X. Nah, dari sini kita juga bisa menambahkan garis miring 2, lalu simplify. Nah, ini untuk agar hasilnya lebih sederhana gitu. Kemudian kita enter. Nah, ini dia sudah keluar outputnya dari turunan pertama dari fungsi Y ini, yaitu adalah 4X kuadrat tambah 3 per akar 2X kuadrat tambah 3. Nah, ini kalau dalam bentuk yang ABCD-nya D itu, ABCDE-nya itu adalah yang B, di mana 2X kuadrat tambah 3 itu sama saja dengan 2X kuadrat tambah 3 akar pangkat negatif setengah. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, di mana soalnya itu besar populasi di suatu daerah T tahun mendatang ditentukan oleh persamaan T sama dengan 10 pangkat 3 T kuadrat dikurang 5 kali 10 kuadrat T ditambah 10 pangkat 6. Laju pertambahan penduduk 5 tahun mendatang adalah, nah dari sini yang ditanyakan adalah turunan pertama dari PT ini dengan T-nya itu sama dengan 5. Maka di sini bisa kita input rumusnya, yaitu D buka kurung F, T, karena ini merupakan fungsi T. Kemudian F-nya itu kita ganti dengan nilai yang ada di dalam sini, yaitu 10 pangkat 3 kali T pangkat 2 dikurang 5 kali 10 pangkat 2 kali T ditambah 10 pangkat 6. Nah, seperti ini. Kemudian, karena yang diminta adalah ketika T-nya sama dengan 5, berarti bisa kita langsung input aja T-nya sama dengan 5 dengan memasukkan garis miring, titik, lalu T sama dengan 5. Nah, setelah itu, setelah seperti ini, bisa langsung kita enter. Maka hasil yang didapatkan adalah 9.500. Jadi, laju pertambahan penduduk 5 tahun mendatang adalah 9.500 jiwa per tahun. Jawabannya yang C. Baik, selanjutnya.
sama dengan, berarti nilai turunan dari FR ini kita R-nya sama dengan 1. Sama seperti soal-soal yang sebelumnya, untuk mencari turunan kita masukkan rumusnya D, buka kurung, F, koma, karena ini fungsi R, berarti F, R. Nah, fungsinya langsung saja kita masukin yang ini, yaitu 2 kali R pangkat dalam kurung 3/2. Nah, ini pangkatnya di dalam kurungin karena supaya dia nyatu gitu. Pangkat 3/2 gitu. Nah, lalu dikurangi 2 kali R pangkat dalam kurung 1/2 tutup kurung. Lalu, karena yang ditanyakan adalah turunan pertama ketika R-nya sama dengan 1, berarti kita masukin garis miring, lalu titik, kemudian R sama dengan 1. Nah, dari sini bisa kita enter. Nah, didapatkan F aksen satunya itu ternyata sama dengan 2. Jadi outputnya di sini 2. Tuh, berarti jawabannya yang C. Baik, selanjutnya untuk nomor 4, soalnya itu untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya X pangkat 3 dikurang 3.000 X kuadrat ditambah 3 juta X rupiah. Nah, jika barang itu harus diproduksikan, maka biaya produksi per unit yang paling rendah tercapai bila per hari diproduksi. Nah, ini merupakan soal dari aplikasi turunan. Sebelum kita cari turunan dari fungsi ini, kita masukin dulu fungsinya, di mana kita pakai rumus untuk menginput fungsi fx. Jadi rumus di Wolfram matematika itu seperti ini: f buka kurung siku x underscore tutup kurung siku x, kemudian titik 2 sama dengan. Nah, ini untuk menginput fungsi seperti ini ya. Kita masukin fungsinya yang ini, itu X pangkat 3 dikurang 3.000. Di sini 3.000-nya saya nggak pakai yang titik ya. Kemudian kali X pangkat 2 ditambah 3 juta. 3 juta X. Nah, ini di sini kita enter. Jadi kita masukin dulu fungsi fx-nya. Nah, setelah itu di sini kita enter lagi buat baris baru, di mana baru kita cari nih, apa jika barang itu harus diproduksikan, maka biaya produksi per unit yang paling rendah, berarti nilai minimumnya gitu kan. Nah, di sini kita masukin untuk mencari nilai minimum dari fungsi ini, yaitu CNS sama dengan solve buka kurung F aksen X. F aksen X-nya seperti ini ya, pakai kurung juga, kemudian koma X, karena dia fungsi X. Sorry, solve F aksen X sama dengan 0, X. Nah, ini baru kita cari. Di sini kita tekan Shift, kemudian Enter. Nah, maaf, di sini ada sedikit kesalahan, di mana kalau seperti ini, sama dengan itu harus 2 ya, baru kita Shift Enter lagi. Nah, ini baru kelihatan X-nya itu sama dengan 1.000. Jadi, barang itu biaya produksi per unit yang paling rendahnya itu tercapai bila per hari diproduksi 1.000 unit. Jawabannya yang A. Selanjutnya,
Untuk nomor 5, soalnya yaitu diketahui Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 3/2 X kuadrat ditambah 2X dikurang 6. Yang ditanyakan adalah nilai X yang membuat Y aksen sama dengan 0 adalah, nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan langkah yang mirip dengan soal sebelumnya, yaitu soal 4, di mana di sini kita input dulu fungsi X-nya, yaitu ini Y sama dengan, gitu. Jadi F buka kurung siku X akar X underscore tutup kurung titik 2 sama dengan, kita masukin fungsinya itu 1/3 pangkat X pangkat 3 dikurang dalam kurung 3/2 dikali X pangkat 2 ditambah 2X kurang 6. Nah, di sini kita enter aja. Dari sini baru kita enter lagi dan bikin baris baru, di mana kita masukin seperti ini, seperti tadi yang nomor 4 itu, yaitu CNS sama dengan solve F aksen X sama dengan itu 2 ya, 2 kali double sama dengan 0, X. Ini. Baru kita di sini kita shift enter. Nah, ini output keluar X itu sama dengan 1, yaitu sama dengan 2. Jadi, nilai X yang membuat Y aksen sama dengan 0 adalah yang D, 1 atau 2. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan langkah-langkah penyelesaian soal materi garis dan sudut menggunakan GeoGebra. Nah, untuk yang pertama, di sini ada soal yaitu diketahui kubus ABCD EFGH besar sudut antara garis BD dan DG adalah, nah karena di sini kita akan mencari sudut antara garis BD dan DG dari kubus ABCDEFGH ini, berarti di sini kita bentuk dulu kubusnya. Nah, untuk membentuk sebuah kubus, kita ganti dulu tampilannya. Nah, di mana yang kita pakai itu adalah tampilan grafik 3D. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita bentuk kubusnya dengan sembarang rusuk. Di sini kita pakai rusuknya 6 aja. Dengan mengklik kedua titik, kemudian nanti dia akan langsung terbentuk kubus seperti ini ya. Tadi pakai menu yang cube. Kemudian di sini kita bisa menghilangkan sumbu-sumbunya dengan cara mengklik yang kanan ini atau klik kanan. Nah, ini tampilkan sumbu-sumbu. Ini kan tampilkan sumbu-sumbunya checklist. Nah, kita klik aja supaya dia hilang. Ya. Dari sini kita bisa lihat garis BD. Ini titik B. Berarti garis BD dengan garis DG. Itu ada sudut berapa yang terbentuk. Nah, kita bisa langsung pakai menu yang ini, sudut. Kemudian klik sudutnya. Lalu klik titik D, lalu titik G. Nah, nanti ini langsung keluar sudutnya ternyata 60 derajat. Seperti itu untuk nomor 1. Jawabannya adalah 60 derajat. Selanjutnya, di sini ada soal nomor 2. Sudut terbentuk oleh dua garis berpotongan seperti pada gambar berikut. Nah, bila diketahui Q-nya itu sama dengan 40 sudut Q-nya ini 45 derajat, maka SR-nya berapa gitu. Jadi kita di sini mencari sudut P, sudut S, dan juga R. Nah, di sini kita bentuk dulu dua titik. Nah, di sini, sebentar. Dua titik baru.
menu yang ini, titik baru. Ini kita bentuk titiknya. Ya, ini. Kemudian kita uh, pakai fitur yang ini dengan ukuran dengan ukuran tertentu. Lalu kita klik titik D, kemudian E. Nah, ini kita bentuk sudut Q ini, yaitu 45 dengan jarum hitam. Oke. Nah, ini nanti terbentuk sudut Q. Ini sudut Q. Dimana kita buat aja ini yang C, D, sama DQ ini kita buat pakai garis yang melalui dua titik. Jadi kita pakai menu yang ini, garis yang melalui dua titik, kemudian kita klik titik C dan juga titik D. Nah, kita lakukan hal yang sama pada titik C dan D. Dan, nah, jadi ini kayak udah kelihatan kan gambarnya itu sama kayak yang tadi soal. Berarti yang kita akan cari adalah titik P di mana di sini eh, sudut P di sini, sudut F di sini dan sudut R-nya di bawah sini. Nah, untuk itu boleh nambahin baru lagi di sini dan juga di sini. Ya, nah untuk mencari titik berapa sih titik sudut P itu yang di atas ini, pakai menu yang ini, yang sudut aja. Kemudian kita klik titik D, titik C, kemudian titik E. Nah, nanti kelihatan hasilnya itu 135 derajat. Nah, ternyata sudut P itu sebenarnya 135 derajat. Nah, ini karena ini hijau-hijau sama kita bisa bedain. Jadi pencet di aljabarnya kita pencet sudut itu, kemudian pengaturan, warnanya kita bedain. Misalnya ini warna pink gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari sudut S dan R, lakukan hal yang sama kayak tadi. Jadi pilih menu sudut, kemudian ke, eh, tit- eh, klik tiga titiknya yaitu E, C, L. Nah, ini kelihatan. Ternyata sudut S itu 45. Ini kita ganti warnanya biar nggak sama. Ini sama aja ya, biru. Nah, setelah itu untuk yang terakhir, sudut yang terakhir, cek lagi sudut F, klik titik F, C, dan D aksen. Nah, ternyata sudutnya itu 135. Nah, berarti eh, Q-nya tadi 45 derajat, E-nya 135, S-nya 45 derajat, dan R-nya 135 derajat. Berarti jawabannya ya A. Untuk soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut A sama dengan 95 derajat dan sudut B sama dengan 70 derajat, maka selisih besar sudut X dan Y adalah, nah, di sini sama seperti soal yang sebelumnya, kita bentuk dulu dua titik. Misal titik, ya. Dari titik ini kita bentuk sudut A-nya yaitu 95. Ini kita bentuk pakai menu sudut dengan ukuran tertentu. Kita klik C dan juga D. Titik C dan titik D. Kemudian masukin 95 searah jarum jam. Oke. Nah, ini dia. Lalu kita bikin ruas garisnya. Garis yang melalui dua titik. Pakai menu yang ini. Kemudian klik titik C dan D. Lakukan hal yang sama pada titik D dan juga C aksen. Nah, kemudian kita bikin titik baru lagi di bawah sini ya untuk mencari sudut B. Nah, ke bawah sini. Nah, lalu kita pakai menu yang sudut dengan ukuran tertentu lagi. Kita klik titik D dan juga titik E. Kita masukkan sudut sudut B yaitu 70 ke arah jarum jam. Oke. Nah, ini kebentuk lagi sudut B-nya yaitu 70 derajat.
kita bentuk lagi pakai garis yang melalui 2 titik untuk titik E dan juga titik D aksen. Nah, gambarnya udah seperti yang di soal. Berarti kita tinggal tambahin titik-titiknya aja biar kita bisa mencari sudutnya dengan mengklik titik-titiknya. Nah, di sini satu, di sini juga, kemudian di sini, ya. Nah, setelah itu kita akan mencari sudut X. Ada di sini dia, sudut X. Berarti kita pakai menu yang sudut, kemudian klik titik D aksen, F aksen, titik D aksen, titik F lalu H secara berurutan ya. Nah, kemudian kelihatan hasilnya yaitu 155 derajat. Kita lakukan hal yang sama pada untuk mencari sudut Y di sini. Jadi pakai menu yang sudut, kemudian klik sudut, klik titik I, titik E, dan juga titik C secara berurutan. Oke, keluar hasilnya yaitu 70 derajat. Nah, kemudian yang ditanyakan itu selisih besar sudut X dan sudut Y. Berarti kita kurangin aja 155 dikurang 70, yaitu 85 derajat. Jadi jawabannya yang D. Baik, kita ke soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanyakan adalah besar sudut BAC. Nah, untuk itu, pada GeoGebra ini, kita langkah pertama itu bisa kita bentuk dulu sudut yang diketahui, yaitu 140 derajat. Dimana kita bentuk pakai titik baru, titik B sama D-nya. Nah, ini maaf ya kalau nama titiknya beda. Lalu kita bentuk sudut 140 derajat, yaitu masukin menu sudut, pilih menu sudut dengan ukuran tertentu, kemudian klik titik D, lalu klik titik C. Nah, masukin sudutnya 140 derajat, berlawanan arah jarum jam. Oke, nah ini dia eh, terbentuk titik D aksen. Di mana D aksen ini adalah titik C ya kalau di soal. Kemudian kita bisa gambar garisnya pakai ruas garis, menu ruas garis. Lalu klik titik D, kemudian titik C, bentuk juga yang C dan D aksen. Nah, ini seperti ini. Kita bisa hilangkan aja uh, label garisnya. Lalu setelah itu, di sini, kalau kita lihat, ini tuh bisa jadi pelurus ya, sudut yang ini. Misalnya ada titik di sini, kita buat ruas garis. Nah, ini sudut D aksen CE ini adalah sudut pelurus dari sudut 140. Nah, berarti kita nyari sudut ini itu adalah 40 eh, sudut 40 derajat gitu ya. Karena 180 kurang 140. Jadi kita bentuk ini tadi dulu kita bentuk sudutnya yaitu 140 derajat dengan pilih sudut dengan ukuran tertentu. Kemudian klik titik D aksen, titik C, tadi 40 berlawanan arah jarum jam. Nah, ini didapatkan ada titik D aksen kuadrat. Kemudian kita bentuk garis garisnya. Nah, ini gambarnya nanti sama seperti pada soal. Dari sini, ini kita tidak usah tampilin nama garisnya, label garisnya. Yang I bisa di pengaturan, lalu uncheck list. Oke, selanjutnya sudah begini kita
yang ditanyakan itu besar sudut BAC. Berarti sudut ini nih. Berapa sudutnya? Klik menu sudut, lalu klik yang titik C, titik D aksen dan D aksen kuadrat dan D aksen. Nah, ini keluar ternyata sudutnya itu 70 kuadrat. Berarti besar sudut BAC adalah 70 kuadrat. 70 derajat. Baik, untuk soal yang terakhir, perhatikan gambarnya. Lalu yang ditanyakan adalah besar sudut KLM, di mana KLM itu yang ini. Nah, kita di sini seperti soal yang sebelumnya, kita bisa bentuk dulu titik M dan sembarang titiknya. Kemudian kita bentuk dulu nih sudut 50 derajat. Gimanakah itu sudut 50 bagaimana sudut 50 derajat? Sudut dengan ukuran tertentu, lalu klik titik D, C secara berurutan, lalu masukin sudutnya 50 derajat searah jarum jam. Oke, nah ini kebentuk sudutnya. Di sini kita pakai menu garis yang melalui 2 titik untuk titik C dan D, dan juga C dan D aksen. Nah, nanti buat juga D aksen sama yang lurus ini. Nah, titik L-nya itu di mana? Titik L-nya itu di perpotongan garis ini. Ini. Nah, jadi ini itu M, C-nya itu M. Kita gantiin. M. Kemudian D aksen itu K. Dan juga F itu L. Yang ditanya sudut KLM. KLM, berarti di sini kan sudutnya. Bisa pakai menu yang sudut, lalu klik titik M, titik L, dan juga titik K secara berurutan. Nanti keluar besar sudutnya yaitu 36,9. Berarti 37 ya, sekitar 37 derajat. Baik, mungkin itu saja tutorial penyelesaian soal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.